Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak. Ini kita bertemu kembali pada pembelajaran tatap muka virtual. Seperti hari-hari biasanya. Pak Guru harap kalian semua dalam keadaan sehat. Oke. Anak Pak Guru sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Sudah siap semuanya menerima pembelajaran pagi ini. Anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita semua duduk yang bagus di tempat masing-masing. Kita akan berdoa bersama-sama, mohon kepada Tuhan, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini lancar, tidak ada masalah, dan dapat mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan. Oke, duduk yang bagus, kita akan berdoa. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih. Oke, anak-anak. Adakah yang belum mandi? Adakah yang belum mandi? Udah ya semua ya? Udah pakai seragam semua. Udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng. Oke. Hari ini ada materi apa, ada tugas apa yang harus kita pelajari. Kita cek di tugas kalian. Hari ini di materi ada PJUK, nanti Pak Guru PJUK yang akan menjelaskan. Kemudian ada bahasa Indonesia, menulis kalimat, memahami bacaan, kemudian menulis kalimat. Nah, nanti kalian akan Pak Guru berikan tahapan daur hidup kupu-kupu atau metamorfosis kupu-kupu. Nanti anak-anak Pak Guru minta untuk menuliskan sebuah kalimat berdasarkan gambar yang Pak Guru berikan di tugas itu, di soal. Nah, itu bahasa Indonesianya. Kemudian kalian Pak Guru minta untuk membuat 2 kalimat tanya. 2 pertanyaan, 2 kalimat tanya. Kemudian PPKN nanti kita akan memahami mengenai pengawalan sila kedua, yakni menyayangi teman, sedang menyayangi teman. Nah, jadi hari ini tidak banyak materi yang akan kita pelajari, tidak banyak tugas yang Pak Guru berikan, karena nanti pastinya juga ada PJUK, supaya kalian tidak terlalu berat. Oke ya, kalian bisa buka bukunya, pembelajaran yang keempat pada subtematika, halaman 124. Mulainya di halaman 124, ada gambar itu. Ada gambar beberapa binatang, ada ayam dewasa, ada ayam kecil, ada telur, ada kepompong, ada kupu-kupu. Nah, supaya kita tahu apa isinya, kita baca dulu. Kita awali dengan membaca dulu. Siapa yang mau membaca pertama? Saya. Siapa namanya? Asifah. Oke, Mbak Asifah. Oke, Mbak Asifah. Mbak Asifah baca dulu. Kamu sudah mempelajari, ya? Kamu juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Oke.
terima kasih Mbak Sipa. Kemarin kita sudah belajar mengenai pertumbuhan hewan. Nah, selain pertumbuhan hewan, kita kemarin juga sudah belajar mengenai perkembangbiakan hewan. Nah, setiap hewan itu cara perkembangbiakannya berbeda-beda. Ada yang melahirkan, ada yang dengan cara bertelur. Nah, setiap tahapan perkembangan hewan juga berbeda-beda, nggak sama. Nanti kita akan belajar mengenai tahapan perkembangbiakan kupu-kupu. Amati gambar. Amati gambar, ya. Tuh di halaman 124. Bukumu bisa dibuka halaman 124. Ada gambar. Apa saja itu? Ayam. Ayam. Apalagi? Dan ayam kupu-kupu. Kupu-kupu. Ayam dewasa, ada gambar ayam kecil atau anak ayam, ada gambar telur, ada gambar kupu-kupu, ada gambar kepompong. Nah, kalian tahu tidak? Kalian tahu tidak persamaan antara kupu-kupu dan ayam? Tahu. Apa? Tahu. Apa? Persamaannya apa antara telur? Hah? Apa? Berkembang biak dengan cara bertelur. Oke, bagus. Antara ayam dan kupu-kupu itu betul. Antara ayam dan kupu-kupu itu punya kesamaan. Kesamaannya apa? Nah, kesamaannya adalah keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kalau ayam bertelur kemudian dierami selama berapa hari? Kemarin? 21 hari. Oke, induk ayam mengerami telurnya selama 21 hari. Nah, setelah 21 hari kemudian telur itu akan menetas, cangkangnya pecah, kemudian keluarlah anak ayam. Kemudian anak ayam itu tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, berbeda lagi dengan kupu-kupu. Ternyata kalau kupu-kupu itu prosesnya unik, tidak seperti ayam. Begitu menetas kemudian langsung jadi ayam kalau ayam. Tapi kalau kupu-kupu tidak, menetas tidak langsung jadi kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu setelah bertelur, kemudian menetas menjadi apa? Ada yang tahu tidak? Telur kupu-kupu itu menetas jadi apa? Ayam. Menjadi ayam. Menjadi kepompong. Oke, ternyata telur kupu-kupu itu menetas menjadi ulat. Ternyata telur kupu-kupu itu setelah menetas menjadi ulat, bukan langsung menjadi kupu-kupu. Nah, beda ya dengan ayam ya. Telur ayam menetas langsung menjadi anak ayam, sudah bentuknya seperti ayam, mirip ayam dewasa. Kalau telur kupu-kupu tidak, belum jadi kupu-kupu. Nah, kalian pernah belum mempelajari kejadian itu di lingkungan kalian, misalnya di kebun atau di halaman? Mengamati itu pernah atau belum? Kupu-kupu bertelur, kemudian beberapa hari menjadi ulat, kemudian jadi kepompong, kemudian kepompong menjadi kupu-kupu lagi. Sudah pernah mengamati belum? Kalau lihat sudah pernah pasti ya. Kalau lihat kupu-kupu sudah pernah. Telur kupu-kupu sudah pernah lihat belum? Iya, telur kupu-kupu pernah melihat belum? Pernah. Oke. Telur kupu-kupu itu biasanya menempel pada daun. Nah, coba. Nah, seperti ini gambarnya kalau digambarkan.
Pertama, kupu-kupu itu bertelur, telurnya menempel pada daun seperti ini. Nah, kemudian menetas dia. Telur kupu-kupu itu menetas. Mbak Septi, mainan apa Mbak Septi? Perhatikan ke layar Mbak Septi. Mainannya disisik-kisik. Mainannya sisik-kisik. Ayo Mbak Septi, mainannya yang dipegang-pegang itu disisik-kisik. Diletakkan yang jauh biar nggak mengganggu. Oke ya, Pak Guru ulang ya. Mbak Septi perhatikan ke layar HP ya. Saya ulang. Kupu-kupu bertelur, telurnya ditaruh di daun biasanya. Nah, setelah beberapa hari, telur itu menetas menjadi ulat. Ulat kemudian lama-lama menjadi kepompong. Berdiam menjadi kepompong. Nah, setelah kepompong ini selesai berproses, kemudian menjadi kupu-kupu lagi. Seperti itu. Coba kita baca ya, biar jelas ya. Siapa yang mau membaca lagi? Sebutkan nama. Siapa? Chandra. Oke, Mas Chandra. Gambar di atas menunjukkan daun hidup kupu-kupu. Setelah berapa hari, telur kupu-kupu ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daun hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Oke, terima kasih Mas Chandra. Nah, oke Pak Guru, jelaskan sedikit ya. Setelah ini nanti kalian akan membuat kalimat. Nah, kalian bisa membaca bahwa gambar itu menunjukkan daur hidup kupu-kupu atau tahapan hidup kupu-kupu. Yang pertama, coba mikrofonnya dinyalakan semua. Mikrofonnya silakan dinyalakan semua. Oke, Mbak Dea, Mbak Asifah belum nyala. Oke, Mbak Dea, dinyalakan mikrofonnya Mbak Dea. Asifah juga. Oke. Daun hidup kupu-kupu yang pertama itu diawali dengan telur kupu-kupu. Coba ceritakan dengan kalimatmu sendiri tentang telur kupu-kupu. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menceritakan tentang telur kupu-kupu? Siapa yang bisa? Kupu-kupu bertelur dan menyimpan telurnya di pada daun misalnya. Atau menurut kalimat yang lain, siapa yang bisa? Ayo. Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa menceritakan tentang telur kupu-kupu? Satu kalimat saja. Ayo, diem-diem baik, ngopi-ngopi apa? Ayo. Siapa yang bisa sebutkan nama?
Arfan. Oke, Mas Arfan. Bagaimana Mas Arfan? Kupu-kupu bertelur dan menjadi ulat. Oke, dari Mas Arfan. Kupu-kupu bertelur dan menjadi ulat. Oke, terima kasih Mas Arfan. Yang Pak Guru minta menceritakan tentang telur kupu-kupu. Satu kalimat saja. Siapa selain Mas Arfan? Kalian harus bisa loh. Masalahnya nanti ada tugas itu. Atau mungkin kalian tuliskan di menu chat saja. Tulis satu kalimat tentang telur kupu-kupu. Coba tulis di menu chat coba. Yuk, semua tuliskan di menu chat satu kalimat tentang telur kupu-kupu. Yo, semua tuliskan di menu chat tentang telur kupu-kupu. Mas Chandra, kupu-kupu dewasa akan menghasilkan telur. Mas Aji Bambang, udah sama menghasilkan telur, loh, sama. Mas Wahyu, kupu-kupu dewasa akan menghasilkan telur, loh, sama. Banyak, telur kupu-kupu menjadi ulat, lalu menjadi kepompong, dan menjadi kupu-kupu. Tentang telur saja. Mbak Siva, telur akan menjadi ulat. Mas Hafiz malah menceritakan, ini aku sering menakut-nakuti adik telur kupu-kupu. Kupu-kupu bertelur di daun. Mas Arfan, kupu-kupu bertelur di daunan. Jangan daunan ya Mas Arfan ya. Kupu-kupu bertelur di daun. Ya, seperti itu. Yang lain. Ayo. Yang lain coba. Yang lain coba. Yang lain mana yang lain? Kupu-kupu bertelur. Ini dolanane. Kita kene. Terus hari sampai kuwi. Bu Guru, Japekno, kowe iki japekno. ayo iki garam di. Membuat kalimat Mbak Sapi. Membuat kalimat tentang telur kupu-kupu. Bisa tidak? Saya gambar.
Gambar loh. Gawe kalimat. Gawe kalimat. Gawe kalimat. Dulu gawe kalimat Buat iki lho. kalimat. Dulu Sep, nih lu gatekno iki to. Oh, Bisa ora? iki. Iya tok wae kuwi. Oke. Kelihatannya kalian kesulitan. Oke, coba perhatikan Pak Guru. Perhatikan Pak Guru. Oke. Kita akan membuat kalimat mengenai daur hidup kupu-kupu. Nah, kalimat yang harus kalian buat itu sesuai gambarnya. Sesuai gambarnya, coba perhatikan Pak Guru akan membuat kalimat yang menceritakan gambar tentang daur hidup kupu-kupu. Itu ada gambar telur kupu-kupu. Ada gambar telur kupu-kupu. Misalnya kalimatnya seperti ini. Kupu-kupu menghasilkan telur. Nah, misalnya seperti itu kalimatnya. Terus yang kedua ada gambar ulat. Kalimatnya seperti ini, misalnya. Perhatikan ya. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Nah, misalnya seperti itu. Terus ini gambar apa ini? Kepompong. Kepompong. Ulat akan mencari tempat berdiam diri, kemudian menjadi kepompong. Nah, misalnya seperti itu kalimatnya. Terus yang terakhir gambar apa ini? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Nah, setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu. Nah, misalnya kalimat seperti itu. Coba kita baca ya. Kita baca sama-sama ya. Yang pertama, kupu-kupu menghasilkan telur. Yuk dibaca yuk. Kupu-kupu menghasilkan telur. Oke, yang kedua, setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Setelah berapa hari Malah di Bambang malah angop. Kalau nguap ditutup mulutnya Mas di Bambang, udah nyedot sirai kancane. Coba kita baca, semua membaca. Wow, kita baca malah ada yang angop. Yuk, kita ulang ya. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Yuk. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Oke. Duh, ini HP-nya siapa yang berisik sekali ya? Lanjut. Ulat akan mencari tempat berdiam diri, kemudian menjadi kepompong. Yo.
Ulat akan mencari tempat. Ulat akan mencari tempat berdiam diri, kemudian menjadi kepompong. Terakhir ya, setelah beberapa hari kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu. Perhatikan sekarang cara membuat kalimat. Cara Pak Guru membuat kalimat, kalian perhatikan dari yang pertama ini, kupu-kupu menghasilkan telur. Kalian amati huruf pertama pada kalimat itu menggunakan huruf kapital. Menggunakan huruf kapital tidak itu? Menggunakan huruf kapital tidak itu? Ya, menggunakan huruf kapital. Diakhiri tanda titik apa tidak? Ya. Ya, diakhiri tanda titik. Kalimat yang kedua, setelah beberapa hari telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Diawali huruf kapital tidak? Menggunakan huruf kapital. Nah, diakhiri tanda titik tidak? Ya. Nah, Ya. kalimat yang ketiga ini diawali huruf kapital tidak? Ya. Nah, diakhiri tanda titik tidak? Ya. Kalimat yang keempat diawali huruf kapital, diakhiri tanda titik tidak? Ya. Ya. Nah, itu cara membuat kalimat. Harus diawali huruf kapital. Dan diakhiri tanda titik untuk kalimat berita. Kalau kalimat tanya diakhiri apa? Tanda tanya. Kalau kalimat seruan diakhiri tanda apa? Seru. Nah, ini nanti kalian ditugas ada perintah untuk membuat kalimat sesuai gambar seperti ini. Kalian harus bisa. Makanya kalian perhatikan ini kalimat-kalimat yang Pak Guru buat ini supaya nanti kalian bisa mengerjakan tugas. Pak Guru memberikan contoh ini. Tapi Bapak teriak-teriak yo. Pak Guru memberikan contoh-contoh kalimat ini, tapi nanti saat membuat kalimat kalian harus menggunakan bahasa kalian sendiri. Oke, bisa di screenshot sekarang. Bisa di screenshot. Biar nanti kalian punya contoh. Tetapi nggak boleh sama dengan punya Pak Guru. Sudah? Sudah? Sudah. Oke, Pak Guru hapus ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan belajar membuat kalimat tanya. Nah, kalian melihat ini gambar apa ini? Ini gambar apa? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Kalian bisa tidak membuat pertanyaan mengenai kupu-kupu? Kupu-kupu. Bisa. Kalian bisa tidak membuat pertanyaan mengenai kupu-kupu? Bisa. Bisa. Tidak. Coba kalian buat di menu chat, satu orang satu kalimat saja. Ini mintanya 2 ya. Tapi kalian buat 1 saja di menu chat. Nanti Pak Guru cek satu-satu. Ya. Kalimat tanya ya. Kalimat tanya ya. Apakah? Apa? Ane gede. Apakah? Ane gede. Nggak usah keras-keras. Biar kalian temannya tidak niru.
Coba kalian buat satu kalimat tanya tentang kupu-kupu. Kalian boleh menggunakan kata tanya apa, boleh menggunakan kata tanya mengapa, boleh menggunakan kata tanya di mana, boleh menggunakan kata tanya kapan, apa, mengapa, di mana, kapan. Boleh menggunakan katanya siapa. Kata tanya ada ini ya, kalian boleh gunakan salah satu. Saya Katekno. ya. Coba kita cek yang sudah menjawab. Hafiz sudah. Arfan sudah. Tadi Sabtu sudah buat ya? Sudah dikirim belum? Iwingi wes. Hafiz, Arfan, baru Hafiz sama Arfan. Yang membuat kalimat tanya, Septi tadi kata kelihatannya sudah buat, tapi kok